Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah kabar ibu juga baik-baik saja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa. Untuk Mbak Nunung silakan memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini ada salah satu siswa tidak hadir? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita mulai saja ya dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi teori yang dimana pembelajarannya itu penyelesaian akhir pada busana pesta. Dimana teknik penyelesaian berbeda dari rok, celana, kemeja, baju rekreasi, baju bermain. Pasti busana pesta itu berbeda. Jadi di sini ibu akan memberitahu bagaimana cara melakukan penyelesaian kepada busana pesta. Apakah ada anak-anak sudah tahu bagaimana cara melakukan penyelesaian busana pesta? Belum Bu. Oh, baiklah ya, berarti sini karena belum ada yang tahu, ibu mohon untuk dicatat materi yang ibu berikan agar akan diingat sampai semester kedepannya. Baiklah ya. Untuk yang pertama, penyelesaian sendiri dari busana pesta itu apa? Dalam teknik penyelesaian sendiri, yaitu kita melakukan teknik jahit atau menyatukan seluruh bagian yang telah kita potong kemarin. Dan dimana telah kita berikan kampu, kita telah memberikan tanah dengan radar, dengan karbon. Jadi penyelesaian untuk yang ibu bahas di sini ialah penyatuan dilakukan dengan teknik satu, jahit mesin, dan kedua, jahit tangan. Jahit mesin sendiri itu dilakukan di bagian yang biasa, yaitu bagian bahu, bagian sisi lengan, bagian kerung lengan, dan juga bagian bawah. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam penyelesaian dalam busana pesta? Tidak boleh melakukan dengan teknik kita langsung menjahit bebas, atau kita bisa menjahit dengan sisi terlebih dahulu, lengan terlebih dahulu, atau kerung lengan terlebih dahulu. Itu tidak bisa, karena dalam penyelesaian busana sendiri memiliki urutan yang pas. Jika kita melakukan dengan asal-asalan, pasti busana yang kita pakai itu tidak akan bagus. Dan ingat satu hal, dalam pembuatan busana pesta kita harus melakukan dengan kampu terbuka. Tidak boleh dengan kampu tutup, tidak boleh dengan kampu lipit. Jadi kita harus menyelesaikan dengan kampu terbuka. Kita harus lihat pada bagian lengkungan lengan. Pada bagian kerung lengan sering terjadi yang namanya kesempitan. Jadi dalam teknik penyatuan bagian badan dengan bagian kerung lengan itu harus maju 1 cm ke dalam. Agar apa? Agar kerung lengan ini adanya suatu ketarikan. Jika kita melakukan pertemuan antara bagian yang sama, itu tidak akan memberikan satu hal yang tarik yang lain. Jadi ingatlah satu hal pada bagian kerung lengan harus dimaju 1 cm untuk penyelesaian busana pesta. Berbeda dengan kemeja, berbeda dengan blus, atau berbeda dengan busana rekreasi. Jadi ingatlah satu hal, pada gaun atau pada busana pesta kita harus melakukan 1 cm kemajuan pada lengkungan lengan. Dan pada gaun pesta atau busana pesta, hal yang sering terjadi juga adalah pada bagian leher adanya kerutan atau adanya hal yang tidak bagus pada bagian leher. Jadi pada bagian leher tidak boleh dijahit mesin, harus dijahit tangan. Dengan teknik apa? Dengan teknik sum. Dan teknik sum pun jangan lakukan dengan teknik sumbe. Apa itu sumbe juga? Sumbe itu adalah teknik sum dengan bentuk W. Tapi di sini harus diingatkan juga dalam teknik sum itu ada berapa jenis.
Dan itu akan saya bahas pada materi yang berikutnya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Iya, Bu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah dan yang ingin ibu berikan juga kepada anak-anak semuanya agar diingat sampai ke depannya juga agar ceritanya juga bagus. Yang harus kita perhatikan itu pada pemasangan bagian resleting atau reed, di mana pada gaun pesta kita memerlukan reed yang namanya reed Jepang, tidak boleh menggunakan reed biasa. Mengapa? Karena bagian reed baik pada gaun atau pada busana pesta itu sangatlah kecil. Kita menggunakan teknik penjahitan dengan sepatu Jepang, berbeda dengan sepatu yang sering kita lakukan atau sering kita jahit dengan bagian badan dan lainnya. Jadi pada anak-anak, ibu ingatkan satu hal. Saat kalian membeli di Jepang, kalian juga harus membeli sepatu Jepang. Ulang. Kalian hadiahnya. Dan hal yang terpenting dalam penyelesaian busana pesta ialah kita harus melihat atau kita harus juga merasakan bagaimana bentuk busana itu, di mana setiap busana pasti kita akan melakukan teknik penjahatan yang pertama itu bagian kuknat agar membentuk suatu body dalam tubuh kita. Jadi jika dalam busana pesta itu tidak memiliki kuknat, pasti dalam busana itu tidak akan membentukkan body kita. Jadi dalam membuat busana pesta itu kuknat adalah salah satu kunci yang terpenting. Jadi saya ingatkan lagi, dalam pembuatan busana pesta itu kita memiliki kuknat atau juga garis princess atau juga yang namanya sirline. Jadi dalam busana pesta tidak boleh kita tidak memiliki kuknat. Bukan tidak boleh juga, tapi lebih bagusnya kita memiliki kuknat agar body di dalam kita itu lebih bagus lagi. Jadi untuk anak-anak sekalian, apakah dalam penyusunan mode ataupun yang kalian buat kemarin, apakah kalian ingat bahwa kalian telah menandai kuknatnya? Iya, Bu. Oke, baiklah ya. Jika memang kalian sudah melakukan sesuai dengan yang itu arahkan, pasti dalam suatu gaun atau suatu busana pesta itu akan terlihat bagus. Jadi untuk anak sekalian, ikutilah apa atau metode yang tadi ibu katakan agar busana yang kalian gunakan itu atau yang kalian jahit itu terlihat bagus. Mengapa harus mengikuti metode ini? Atau ada yang pertanyaan, Bu, saya pengennya jahit sisinya dulu aja agar terlihat lekukannya. Atau Bu, saya ingin jahit bagian bawahnya dulu. Sebenarnya bisa saja, tapi saat kita melakukan teknik dengan acak-acakan, pasti juga busana atau gaun yang kita jahit itu tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi yang harus kita lakukan pertama itu melakukan dengan metode atau arahan yang sesuai dengan modul atau joglis yang telah ibu berikan. Jadi bagian kuknat, bagian bahu itu bagian terpenting dalam penyelesaian pertama dalam busana pesta. Tidak boleh dalam busana pesta kuknat dijahit bagian terakhir ataupun bagian pertama yang dijahit yaitu bagian leher. Kenapa begitu? Karena bagian busana pesta itu yang terpenting ialah di mana dalam busana pesta kita harus melihat dulu apakah dia pas dengan badan kita saat kita menjahit sisi, kuknat, bahu, kalung lengan. Apakah sudah pas? Jika dia sudah pas, kita pasti akan melakukan pemasangan reed. Dan kedua juga akan melakukan pemasangan bagian leher ataupun bagian kerah. Jadi tidak akan ada yang namanya kesalahan dalam pembuatan busana atau gaun pesta kita. Bagian bawah lengan tidak boleh dilakukan dengan jahit mesin, harus dilakukan dengan jahit tangan. Mengapa? Karena saat kita melakukan jahit tangan akan berbeda dengan kita melakukan jahit mesin. Jika kita melakukan jahit tangan, itu akan memberikan satu hal yang bagus atau dengan ilusi seakan-akan kita tidak melakukan teknik jahit. Dan kalau kita memberikan teknik jahit akan memberikan efek yang tidak bagus. Bukan ibu bilang tidak bagus, tapi tidak enak saja melihat. Akan terlihat pada kebaya kita, akan terlihat kepada brokat kita, atau saat kita melakukan pengangkatan akan terlihat apakah jahitan mesin itu bagus atau tidak. Jadi kenapa bagian bawah lengan ini harus disum atau dilakukan teknik penyelesaian tangan agar terlihat lebih rapi.
bukan teknik. Dan bagian leher kita juga harus ingat harus menggunakan teknik jahit tangan. Dan yang terpenting lagi, dalam suatu gaun, suatu busana ataupun suatu rok, pasti di bagian bawahnya kita harus menggunakan jahit tangan. Jadi jangan pernah kalian dalam menggunakan atau dalam membuat suatu busana, kalian menyelesaikan bagian bawah itu menggunakan jahit mesin. Itu benar-benar fatal. Ibu tidak juga mengatakan itu salah atau itu benar. Kita juga melihat kebanyakan rok yang kita beli di toko, yang kita beli juga di mungkin di all shop atau di banyak tempat di luar sana, pasti itu dijahit mesin. Iya atau tidak? Iya, Bu. Nah, tapi di sini kita yang memiliki jasa usaha atau kita juga yang melakukan penjahitan dengan teknik konveksi, teknik modiste ataupun lain sebagainya. Jika kita nanti menjadi seorang desainer, pasti jahit tangan itu penting. Mau itu dalam teknik payet, teknik zoom, pasti jahit tangan itu penting bagi seorang desainer. Jadi ibu terangkan lagi atau ibu tekankan lagi pada anak sekalian, jangan pernah malas untuk melakukan jahit tangan pada suatu gaun atau suatu busana yang telah kita buat. Jadi ingatlah ya anak-anak sekalian, ibu tidak akan pernah melihat apa teknik jahit yang telah kalian lakukan, apakah sudah dengan teknik yang ibu berikan atau tidak. Tapi dalam penyelesaian akhir nanti atau saat kalian membutuhkan pada ibu, pasti ibu akan lihat bagaimana teknik jahitan kalian, apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi untuk materi hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Apakah semua sudah paham? Iya, Bu. Kalau gitu syukur alhamdulillah. Baiklah, sebelum ibu mengakhiri mata pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa di goil. Baiklah, kalau begitu sekian. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mempelajari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.